Tetapi kami dari akademisi hukum melihat ini tidak wajar karena tidak seharusnya sebuah proses legislasi substansinya tidak dalam kondisi yang urgent, sangat urgent, ini dibahas dengan sangat cepat. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Sepertinya negara Indonesia lagi banyak banget nih kasus yang perlu disorotin Sobat TCID ya. Kita coba ngelihat dari minggu ini aja gitu atau seminggu ke belakang, permasalahan soal THR dan juga tarik efektif rata-rata itu diomongin kelas menengah tuh. Pun saya juga ngalamin, kok gede juga potongannya. Terus di hari Selasa tanggal 18 Maret Bursa Efek Indonesia sempat melakukan trading halt begitu ya. Dan satu hal yang lumayan besar dan kejadian di Indonesia adalah di mana wacana revisi Undang-Undang TNI menjadi sorotan publik di mana-mana begitu. Em, kita rekaman ini tanggal 18 siang, by the way. Di minggu lalu sempat kejadian di mana para anggota DPR melakukan rapat di sebuah hotel di Jakarta. Out of the blue, di hari di mana seharusnya mereka tidak bekerja dalam tanda petik begitu ya. Dan rapatnya malam-malam dan seperti ini menjadi hal yang urgent. Dan publik melihat hal ini tuh ada potensi ini mengembalikan kita ke era di mana pre-reformasi begitu. Ada kemungkinan TNI ini bisa melakukan dui fungsi dan masuk ke jabatan-jabatan sipil. Is it true? Apakah memang revisi undang-undang ini problematik atau sebenarnya em, sesuai dengan apa yang dikatakan pemerintah pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025. We're gonna talk about it di Suara Akademia kali ini. For this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Hadian di Faul Barak Suartono. Beliau adalah dosen dari Universitas Islam Indonesia. Halo, Mas Hadian. Apa kabar, Mas? Halo, selamat siang Mas Arif. Kabar baik? Oke. Puasa lancar, Mas? Alhamdulillah, wajar. Oke. Sedikit challenging di Jogja. Cuaca tidak menentu. Iya ya, saya dengar kabar Jogja kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan ya. Betul, betul. Oke, oke, oke. By the way, cuaca dalam tanda petik yang tidak menentu juga terjadi di Indonesia nih Mas Rahadian. If we talk about anggota legislatif gitu ya, ada aja gebrakannya soal revisi Undang-Undang TNI gitu. Kita ngomong dari status prolegnas dulu deh Mas. Ini kan Undang-Undang TNI ini bakal direvisi menjadi status prolegnas yang menengah gitu ya. Mas Rahadian gimana ngelihat ketika anggota DPR menjadikan ini tuh masuk ke prolegnas nih Mas? Baik. Ah, kritik terbesar saya sebenarnya terkait dengan prolegnas ini adalah ketidakjelasannya. Hmm. Karena kita menyoroti sebenarnya teman-teman koalisi masyarakat sipil sudah melihat gejolak wacana untuk membahas kembali perubahan pada Undang-Undang TNI yang kita punya itu sejak tahun 2022. Ya. Tahun 2023 kembali bergulir dan kita di awal tahun kemarin kaget tiba-tiba 2024 sorry 2024 sampai 2025 awal itu masuk ke dalam prolegnas yang jangka menengah. Tetapi luar biasa, Mas Arief ini luar biasa. Ada isu desas-desus dan juga pernyataan juga dari beberapa pihak seperti parlemen dan juga pemerintah bahwa RUU TNI yang sedang dibahas hari ini ditargetkan akan selesai sebelum Lebaran. Nah, ini Hmm. kan benar-benar luar biasa. Kilat khusus lah kalau teman-teman kita membicarakannya atau dalam istilah lain sering juga disebut sebagai fast track legislation. Dan ini sungguh-sungguh sangat bikin kita ternganga karena tidak biasanya bentuk legislasi seperti ini kalau tidak ada sesuatunya. Itu. Oke, jadi sorry, proses pembentukan yang fast track ini Mas Rahadian itu tuh kurang lebih mirip kayak Ciptaker dulu yang tiba-tiba gol begitu ya, dan ini terjadi Betul, lagi ya. betul. Nah, itulah yang kita khawatirkan sebenarnya. Ketika ada apa sih ini? Kenapa kok tiba-tiba dipercepat? Ada isu-isu apa? Karena kalau kita bicara tentang pembentukan hukum atau legislasi, itu tidak lepas dengan postulat dari beberapa ahli hukum seperti Ninon Chesnik ataupun juga Prof. Mahfud dulu bahwa hukum itu adalah produk politik. Jadi ada dimensi politik yang
main di situ dan ada politik hukum atau legal policy yang bermain di situ. Nah, ini apa efek-efeknya? Nah, ini sebenarnya bisa dijawab oleh para pengamat dan juga para eh, akademisi politik, komunikasi politik khususnya. Tetapi kami dari akademisi hukum melihat ini tidak wajar karena tidak seharusnya sebuah proses legislasi substansinya tidak dalam kondisi yang urgent, sangat urgent, ini dibahas dengan sangat cepat. Sehingga dikhawatirkan ada beberapa poin-poin nanti kita bisa obrolkan lebih lanjut poin-poin apa sebenarnya yang cukup bikin kita paranoid sebenarnya takut gitu apa yang akan dikejutkan oleh pemerintah dan juga parlemen. Iya, kita sebelum masuk ke pasal yang problematik karena sebenarnya banyak publik yang menolak revisi Undang-Undang TNI dan mungkin tahu ketika semuanya sudah dirangkum gitu ya Mas ya. Mungkin tahunya dari postingan Instagram story teman, postingan WhatsApp status teman atau mungkin juga tahu kasus ini gara-gara baca di Twitter gitu. Nah, kita berbicara mengenai eskalasi yang terjadi di akhir pekan lalu dan juga sampai di hari Senin kemarin ketika naskah akademik bermasalah karena ada salah satu akun Twitter yang melihat naskah akademiknya sedikit banget gitu. Bahkan ada yang nge-tweet, ini sih bagusan skripsi anak S1 yang dapat nilai B sih. Sampai digituin gitu buat dari beberapa sudut pandang publik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fast tracknya itu menjadi masalah nih Mas. Di situs DPR yang diupload masih yang lama dan di hari Senin ketika pemerintah melakukan konferensi pers, dibilang apa yang dipegang oleh publik itu barang lama dan sebenarnya kita udah punya draft yang baru tapi publik nggak pernah bisa baca. Ditambah ada gerakan, I don't know, influencer atau buzzer yang killing the messenger bahwa soal ini loh draft yang terakhir. Terus ketika setelah pemerintah, apa ya nyebutnya, pemerintah udah nge-clarify, messengernya dibunuh. Ini tuh kayak banyak hal yang janggal nih Mas Rahadian. Eh, what do you think kalau dalam proses hukum nih? Kok bisa ya publik memegang draft terakhir, tapi pemerintah ngomong enggak, itu draft belum diupdate kok. Kemarin kita yang bahas kita yang udah diupdate, tapi mereka lupa ngupload di website gitu. Apakah boleh kita ngomong namanya manusia, tempatnya salah dan lupa gitu? Kayaknya nggak mungkin kan di proses hukum kan? Iya, seharusnya tidak mungkin seperti itu, Mas Arief. Karena ini kita bicara tentang keterbukaan akses terhadap informasi publik ya, keterbukaan informasi publik. Seharusnya semuanya itu diupdate. Kalaupun ada cacat-cacat dan sebagainya itu, saya bilang itu quote and quote tegas ya, cacat berarti kan. Itu kan cacat administrasi, cacat pada prosesnya. Nah, ini bisa saja nanti kalau kita tidak bisa membiarkan ataupun membenarkan alasan-alasan kalau manusia tempatnya lupa. Karena kalau secara hukum kalau ada cacat proses ya berarti hukumnya cacat. Dia Hmm. bisa batal demi hukum, dia bisa dibubarkan karena ada prosedur yang tidak sesuai. Nah, termasuk dalam proses legislasi yang ada yang mengatakan quote and quote ya, ini ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi dalam senyap gitu kan. Nah, ini juga cacat secara prosedural karena seharusnya proses legislasi di Indonesia itu harus menyertakan partisipasi bermakna dari rakyat. Nah, partisipasi bermakna atau dalam doktrin hukumnya adalah meaningful participation itu diperlukan untuk mengkontrol substansi yang nanti akan diatur dalam level ini adalah undang-undang itu tidak akan merugikan masyarakat. Sehingga diperlukan partisipasi dalam bentuk yang bermakna. Bermakna itu gimana? Dilibatkan, bukan hanya sebagai formalis. Masyarakat diundang, pihak sipil yang ini kan kita udah kelihatan nih eh, aliansi ataupun koalisi yang Ya. menyuarakan ini siapa itu diundang untuk bisa memberikan eh, pendapat dan juga pandangan terhadap pasal-pasal yang akan dibahas dalam RUU ini. Toh ya kan semuanya transparansi, terbuka. Tidak ada pembahasan yang dia sifatnya rahasia di sini. Mhm. Dan juga, Mas Arief ini ada satu lagi yang perlu kita luruskan. Karena kita seakan-akan bilang bukan yang ini versinya kan. Ya. Kemudian DPR juga bilang bukan yang ini lagi versinya. Yang ini yang betul yang ini. Tenang aja. Terbaru ini terbaru. Tenang aja. Cuma ada 3 pasal yang akan berubah. Ya. Sementara kemarin kita bergulir yang banyak. Nah, ini akhirnya membuat eh, kita patut untuk curiga bahwa ada motif yang terselubung. Jangan nanti yang disahkan itu bukan semuanya. Ada draft yang lain. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ya. Ngomongnya apa? Terus tiba-tiba ada draft baru, tapi draft baru nggak kita pegang gitu. Sampai I don't know, mungkin hari ini tadi pagi gitu saya ngecek juga draftnya masih yang itu gitu, jadi tidak ada perubahan.
I don't know what happens gitu. Mau ngomong server cloudnya bermasalah kok kayaknya nggak mungkin, ya kan? Tapi sudahlah. Mas Radian, mungkin waktunya kita sekarang ngomongin tentang pasal yang problematik begitu ya, karena uh, we need to know about it gitu. Karena there's a lot of people di luar sana yang ngomongin tolak revisi undang-undang TNI, tolak revisi undang-undang TNI, tapi em, ketakutannya hanya sekedar bahwa ini memungkinkan untuk kembalinya anggota TNI kembali ke jabatan-jabatan administratif dan juga jabatan-jabatan sipil. Apakah hanya itu aja yang berbahaya atau mungkin ada pasal-pasal problematik yang lain nih Mas yang patut kita awasi dan jangan sampai ini lolos gitu dalam tanda petik. Baik, kita kembali lagi pada wacana besar yang Hmm. pernah dilontarkan pihak militer maupun purnawirawan militer sejak tahun 2022. Ya, meskipun hari ini kita mendengar cuma ada 3 pasal janjinya, tapi kita tidak bisa melepas eh, dinamika yang terjadi. Saya mengkritik keras substansi yang problematik. Jadi bukan hanya pasalnya ada berapa, tetapi substansinya yang problematik. Ada beberapa isu yang perlu untuk kita sorot dan tolak. Yang pertama itu adalah penambahan jumlah kementerian yang bisa diisi oleh prajurit aktif TNI, ditambah juga kementerian dan lembaga yang boleh diisi oleh prajurit tidak aktif. Dalam hal ini purnawirawan ataupun yang sudah mundur atau pensiun mengajukan berhenti. Kemudian juga perluasan wewenang dalam kasus beberapa dalam penanganan kasus narkoba misalnya juga dalam bencana alam, keamanan laut. Nah, dan juga yang ketiga ada pelonggaran untuk berbisnis. Yang keempat, aturan lain yang kemudian dia memberikan payung hukum pada pelibatan militer dan pelibatan militer dalam proyek strategis nasional. Yang teman-teman kita sudah bisa melihat teman-teman dari eh, Greenpeace ataupun juga LSM lingkungan itu menyoroti tentang food estate program Ya. pemerintah masa periode yang sebelumnya itu juga banyak melibatkan militer di dalamnya dan dinilai oleh aktivis-aktivis lingkungan sebagai sebuah proyek yang gagal. Yang pada waktu itu ada payung hukumnya. Nah, kita mengawasi jangan sampai Undang-Undang TNI yang akan direvisi ini memberikan payung hukum pada praktik yang tidak baik, praktik yang gagal. Seharusnya kan itu dievaluasi terlebih dahulu, bukan langsung diberi payung hukumnya dan trial error. Itu, Mas Syarif. Jadi memang sebenarnya membuat TNI jadi bisa lebih terlibat ini tuh rawan ada konflik kepentingan ya, Mas Radian. Kalau misalnya kita ngeliat dari revisi Undang-Undang Betul, TNI ini ya. ya. Betul. Oke. Dan perlu kita garis bawahi juga bahwa bukan berarti dengan adanya pembahasan RUU TNI yang rame ini, kita terpecah atau terpolarisasi menjadi 2 kelompok, sipil sama militer. Enggak. Iya. Karena pengaturan ini pun sebenarnya membebani militer, membebani TNI kita. Yang belum tentu itu akan membawa manfaat terhadap pertahanan nasional kita. Nah, ini nih Mas, berbicara soal implikasi sebagai negara demokrasi nih. Ini kan dari apa yang saya tangkap gitu ya di sosial media bahwa kita seperti digeret ke sebelum 1998 begitu. Eh, bahkan anekdotnya adalah sepertinya pemerintahan ini tuh belum bisa move on dari cara cara berpolitik di tahun 90-an sebelum reformasi. Implikasinya buat negara demokrasi ini apa ya Mas ya? Karena dari tahun kita berbicara dalam time scope 20 tahunan gitu. Kita punya dalam 20 tahun kita ada dua fase mengalami di mana punya presiden yang purnawirawan militer begitu ya. Yang sekarang sepertinya ingin menggolkan revisi Undang-Undang TNI yang di tahun 2000-an awal itu punya spirit bahwa sejarah itu stop. Udah TNI fokus ke pertahanan aja. Kita berbicara implikasi ke negara demokrasi yang spiritnya udah dijaga dari tahun 2000-an awal dan tiba-tiba ada ketakutan muncul di sekarang nih Mas. Implikasinya apa ya kalau misalnya ini lolos Mas, revisi ini tuh mulus tanpa halangan gitu. Ya, simpel saja sebenarnya kalau demokrasi. Ini jalan mundur. Kita Hmm. putar balik mundur pada komitmen yang sebenarnya sudah kita bangun pasca 98, 99 ketika ada agenda reformasi TNI atau reformasi dalam sektor keamanan. Di situ eh, wacana reformasi TNI sebenarnya perlu garis bawahi. Itu adalah normalisasi hubungan sipil militer yang ada di Indonesia antara satu
para korban tahun 98 dan juga korban 68 yang beberapa peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi, dan para perwira TNI. Jadi wacana reformasi TNI itu lahir dari internal TNI sendiri ketika tahun 98. Nah, ini adalah komitmen bersama. Salah satu komitmennya adalah membatasi eh, peran TNI atau ikut campur TNI dalam ranah-ranah yang sudah dinisbatkan sebagai ranah sipil, termasuk ranah keamanan sebenarnya. Kepolisian itu kepolisian sipil. Ya, tapi kita tidak akan bicara tentang situ. Beberapa yang lain adalah misalnya pejabat publik, menjadi gubernur, dulu menjadi rektor perguruan tinggi, itu bisa juga diisi oleh militer. Nah, pada fase itu sepertinya pemerintah dan juga legislator hari ini itu fix mengatakan tidak akan ada lagi dui fungsi dalam wujud itu. Oke, Ya. kita pegang janjinya. Berfungsi dalam wujud penempatan jabatan publik seperti wali kota, gubernur, dan juga rektor itu tidak akan terjadi. Tapi kemarin kita melihat ketika PJ kepala daerah, kita memasuki pilkada, beberapa PJ kepala daerah itu militer. Kemudian kita juga melihat hari ini kementerian, apa jabatan eh, di kesekretariatan negara itu juga diisi oleh militer, aktif lagi yang selama ini praktek-praktek tersebut tidak ada payung hukumnya. Mhm. Nah, sehingga jangan sampai nanti RUU TNI ini digunakan untuk memberikan payung hukum pada praktik yang quote and quote itu praktik ilegal menyalahi undang-undang TNI yang sekarang. Sehingga kita itu adalah negara yang benar-benar harusnya rule of law diatur oleh hukum, bukannya rule by law. Hukumnya itu dibuat untuk menyesuaikan keinginan dari penguasa. Nah, ini menjadi sebuah sebuah poin yang kita soroti juga. Dan ini akan menjadi langkah mundur demokrasi karena demokrasi itu adalah ketika people, ketika rakyat itu bisa mengontrol jalannya pemerintahan sesuai dengan keinginan rakyat. Bahkan pemimpinnya, presidennya pun itu juga dari unsur rakyat kalau kita pinjam eh, pada pidatonya Lincoln ya di Amerika yang from the people to the people. Dan juga satu sisi yang lain yang perlu kita garis bawahi, demokrasi di Indonesia itu diselenggarakan dalam bentuk demokrasi modern Mhm. yang merupakan gabungan dari demokrasi klasik dan demo- eh, kedaulatan hukum, demokrasi. Yang keduanya diatur dalam konstitusi kita, pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3. Yang pasal 1 ayat 2 konstitusi menyebut tentang kedaulatan rakyat berdasarkan pada konstitusi, undang-undang dasar. Yang pasal 1 ayat 3 membahas mengenai Indonesia adalah negara hukum. Janganlah kita menerobos atau mendobrak konstitusi, pengaturan konstitusi ini dengan melegalkan yang seakan-akan ini sesuai dengan aturan atau sudah sesuai kok ini sesuai dengan prosedur dan sebagainya. Tetapi penciptaan prosedur dan juga aturan itu dilandaskan pada nafsu kekuasaan atau maksud. Nah, tidak ingin seperti itu. Artinya publik tuh punya tanggung jawab yang berat ya Mas ya untuk pengawasan revisi Undang-Undang TNI ini gitu. Satu proses revisinya aja tuh kayak belut, tiba-tiba di Senayan hotel sama gedung DPR-nya deketan gitu. Jadi kayak mengambil dokumen dekat. Itu satu hal. Terus proses mengkawalnya hadangannya buzzer. Belum lagi em, apa ya? Kita ngomongin soal pasal-pasalnya banyak yang kayak belut juga. Ngomongnya A gitu, dokumennya A, tiba-tiba hari Senin konferensi pers ngomongnya B gitu. Tapi kita nggak tahu tiba-tiba C jadinya apa. Banyak banget nih publik harus mengawasi gerak-gerik dalam proses pengerjaan revisi undang-undang ini, Mas. Apalagi ada wacana sebelum Lebaran kelar gitu. Nah, betul. Maka kita juga harus melek gitu. Kita harus melihat karena people power ini ternyata matters gitu di Indonesia. Terbukti di beberapa periode legislasi kemarin ketika ya ini kritik sebenarnya oleh pemerintah melakukan hal semacam ini. Tetapi kebijakan pemerintah itu kan ke kita basis eksperimen. Ya. Dilemparkan kepada masyarakat, kalau masyarakat bergejolak nggak jadi. Kalau masyarakat diem aja, oke dilanjutkan. Sebenarnya nggak boleh. Tetapi ini membuktikan satu sisi juga membuktikan bahwa gejolak masyarakat itu ternyata juga menjadi poin penentu oleh pemerintah. Nah, ini kita harus rawat, kita harus pertahankan. Ini sebenarnya awal yang baik untuk pemerintah dalam hal menjaga demokrasi. Jangan sampai langkah-langkah baik kemudian ternodai lah.
tercederai oleh keinginan sesaat untuk mengganti RUU TNI ini. Nah, gini Mas Arief, kita juga harus melihat sebenarnya poin apa sih yang perlu atau urgent untuk diatur. Silakan Ya. lemparkan ke publik. Kita harus awasi bersama, kita bisa diskusikan bersama. Oh, oke, kalau memang publik akhirnya bisa memahami bahwa ini adalah urgent, misalnya usia batas pensiun. Oke, itu mungkin dalam tataran internal ternyata masih dilihat ada SDM militer yang capable di usia pensiun masih produktif sehingga angka pensiunnya dinaikkan. Atau juga pada isu keamanan laut gitu kan yang sekarang ini kita punya Bakamla. Kemarin juga waktu Pilpres sempat dibahas tentang eh, Coast Guard kita, ini Ya. Bakamla sebagai Coast Guard. Oke, ini juga bisa menjadi sebuah hal yang perlu untuk diatur dalam Undang TNI. Tetapi misalnya seperti penanganan narkoba, kemudian penanganan aksi terorisme, yang kemarin kita sudah punya Densus 88, sekarang mau dikembalikan pada militer, kemudian membantu pengamanan tamu negara, bahkan juga beberapa pengamanan terhadap proyek strategis nasional. Dan juga kemarin juga pada program-program strategis, misalnya makan bergizi gratis, pengamanannya dari militer, ini kan membuat beban kerja atau workload militer ini semakin berat. Hmm. Sehingga kita tidak bisa fokus, padahal kita dihadapkan pada ancaman-ancaman yang lebih besar, misalnya serangan siber yang lebih besar, kita sering mendapatkan serangan siber, meskipun keamanan siber itu juga dimensinya perlu kita batasi, perlu kita bagi, mana yang dia domainnya pertahanan, mana yang dia domainnya penegak hukum. Nah, sehingga diskusinya seharusnya dibangun ke arah situlah. Jangan yang kemudian muncul argumentum ad hominem, kita Ya. mengkritik ini dibilang apalah kita nggak modern lah atau apa yang ya argumennya ad hominem sehingga lepas dari substansi yang harusnya kita bahas. Mekanisme check and balance nih Mas Rahadian yang jadi penasaran saya harus pikirkan gitu dan juga pengen tahu. Karena kan ini melibatkan empat ya. Melibatkan empat pihak gitu. Satu publik, memang masyarakat yang jumlahnya kalau secara kuantitas paling besar begitu di sebuah negara. Terus juga ada badan legislatif begitu yang merevisi undang-undang. I put eksekutif di sini juga karena sepertinya mereka yang punya kepentingan gitu dan juga TNI nih. Empat ini tuh butuh mekanisme check and balance dalam melakukan revisi undang-undang ini ya. Kalau kita ngomongin soal konsep ideal nih, mekanisme gimana bisa diterapin dengan empat eh, golongan yang terlibat dalam revisi undang-undang TNI ini dan sepertinya yang bakal kena gitu sama impactnya, Mas. Ya, nah, sebenarnya kita sudah punya mekanismenya. Para legislator itu sudah tahu, para legal drafter juga sudah tahu kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ kan sudah jelas bahwa oke kalau memang inisiatif dari pemerintah maka diajukan oleh pemerintah dibahas bersama dengan DPR. Kemudian ada pembahasan bersama di situ pada tahapan berikutnya melibatkan masyarakat sipil yang dia akan terdampak langsung. Ya. Oke, kita ambil perwakilan kalau memang ini isunya keamanan ya teman-teman dalam koalisi masyarakat sipil yang digunakan. Kita tahu kok misalnya NGO seperti Kontras, Imparsial yang memang fokus pada isu keamanan di Indonesia, hubungan sipil militer di Indonesia dilibatkan untuk memberikan masukan. Semuanya sudah ada proseduralnya dan kita semua sudah bisa membayangkan prosedur itu bisa berjalan. Tetapi, Mas Arief, ketika kita sudah punya prosedurnya, ternyata tidak dilaksanakan, berarti kan Hmm. kita bukan tidak mampu untuk melaksanakan itu, tapi kita tidak mau atau biasa disebut sebagai unwillingness. Ya. Nah, ketika kita unwilling untuk menggunakan mekanisme ini, nah fix nih, ada sesuatu yang mau ditutupin. Seharusnya tidak seperti itu. Dan ini kasihan prajurit-prajurit TNI, saudara-saudara kita yang sebagai anggota militer, kemudian dihadapkan pada masyarakat sipil yang menolak. Seakan-akan mereka terlibat utama dalam situ. Sebenarnya kan enggak. Pembahasannya itu dari Panja, Komisi 1, kemudian juga dibahas bersama dengan pemerintah, hanya segelintir saja, dan militer tidak dilibatkan secara penuh terhadap pembahasan itu. Mungkin hanya beberapa perwira dan sebagainya. Nah, sehingga ini juga perlu untuk mendengar di Indonesia sendiri kan matra ada tiga. Selain ada Mabes TNI, ada Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara. Ya. Masing-masing kepala staf itu juga bisa memberikan pendapat terbuka maupun di dalam suatu proses legislasi yang terbuka untuk umum. Kemarin kan Ya. salah satu kritiknya adalah kenapa sih ini kok tidak di Senayan, kok tidak streaming kayak biasanya. Ya. Nah, ini kan berarti ada pembahasan yang dia ditutup. Nah, ini akhirnya memunculkan eh,
kecurigaan, dan kecurigaan ini tidak dijawab secara clear. Sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa seperti hari ini. Kemarin teman-teman dari eh, koalisi masyarakat sipil itu sampai menggerebek istilahnya kan ya, Ya. menggerebek proses yang ada di Hotel Bintang 5 tersebut dan kemudian buzzer menarasi itu sebagai tindakan yang melawan hukum, tindakan yang inkonstitusional dan sebagainya. Tetapi ini proses people power yang muncul secara organik, Pak, karena masyarakat itu tidak dilibatkan. Coba kalau masyarakat dilibatkan, pasti pembahasannya juga akan lebih smooth dan mungkin akan memberikan benefit terbaik untuk negara kita, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan politik yang kita tidak tahu untuk apa. Iya. Kalau kita berbicara konsep ideal, sepertinya belakangan ini susah untuk diharapkan terjadi, Mas Radian ya. Meskipun kita berharap itu bisa diwujudkan begitu. But kalau kita sekarang bicara the worst scenario, ini goal gitu, tanpa mempedulikan omongan publik. Em, saya sedikit ada punya trauma ketika Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya. Kejadian gitu kayak nggak peduli soal publik, yang penting ini harus tembus, dan tiba-tiba revisi Undang-Undang TNI ini tuh pendapat masyarakat dipinggirkan gitu. Em, apa yang harus masyarakat awasi nih Mas? Atau mungkin langkah yang harus diambil ketika memang akhirnya publik nggak didengarkan sama sekali? Apakah kita cuma bisa pasrah, ya sudah, aku percaya denganmu pemerintah, atau ada hal-hal lain yang bisa dilakukan? Let's say ke MK kah atau gimana kalau memang ternyata ada yang merugikan gitu? Oke, Oke. Pertama, saya kalau kita bicara worst skenario ya, skenario kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Saya sangat khawatir terhadap beberapa perluasan kewenangan yang dimiliki oleh TNI nanti ditugaskan kepada TNI melalui revisi Undang-Undang TNI ini. Misalnya dalam penanganan terorisme, narkoba, dan juga beberapa isu-isu yang seperti pengamanan. Ya, pengamanan ini juga misalnya patroli dan sebagainya itu juga perlu kita kita bayangkan worst skenario-nya. Kenapa? Karena satu, militer itu memang tidak dididik untuk menjalankan hukum sipil. Itu yang pertama. Beda dengan polisi ya. Polisi itu penataran hukum, kemudian ada kursus dan sebagainya, ada pendidikan dan sebagainya. Tetapi untuk militer tidak sampai sejauh itu. Mungkin ada beberapa di level perwira, tetapi lebih banyak pada isu hukum internasional, dalam hal ini hak asasi manusia dan juga hukum humaniter. Ya, Nah, ketika nanti diberi kewenangan untuk melakukan penanganan keamanan, nah, memang sudah ada pernyataan. Tapi pernyataan ini bias, pernyataan ini sebenarnya juga keliru. Katanya tidak akan nanti masuk pada tahapan eh, penegakan hukumnya. Oh, ya. tunggu dulu. Bayangkan, kita membayangkan penanganan penangkapan narkoba. Kasus salah tangkap narkoba di kepolisian itu banyak. Oh, Ketika nanti dibantu oleh TNI atau malah nanti ditangani sendiri oleh TNI, tidak tahu mekanisme atau prosedur seperti apa yang akan digunakan. Itu belum ada prosedurnya. ya, Kalau prosedurnya sama seperti operasi militer yang menggunakan tembakan dan sebagainya, kalau itu salah tangkap bagaimana? Belum sampai pada proses penegakan hukum. Belum, tapi nyawa sudah melayang. ya. Itu satu, menjadi problem. Kemudian bagaimana nanti proses untuk penangkapannya, upaya paksa kalau dalam penegakan hukum pidana. Upaya paksa ditangkap, borgol dan sebagainya. Cara borgolnya gimana? Kalau kita melihat film-film Amerika itu, sambil Ya. borgol itu kan polisi sambil ngoceh tuh, kamu punya hak sebagainya gini-gini gini. Itu namanya randaro. Jadi polisi memberitahukan hak-haknya kepada orang yang ditangkap. Kalau dia tidak mengatakan itu di Amerika Serikat ya, itu penangkapannya tidak sah. Di Indonesia gimana nanti? Hmm. Apakah nanti langsung tembak dor dan sebagainya? Nanti penyesalan di belakang. Kita melihat pada kasus penembakan di Jalan Tol Rest Area kemarin itu. Betul. Ketika di persidangan, si pelaku bilang, saya menyesal dan sebenarnya mohon dimaafkan. Tapi nyawa sudah melayang. Kenapa dia menyesal? Karena dia tidak tahu bahwa tindakan salah. Selama ini didikan yang ada di dalam militer adalah melakukan penghentian secara taktis, termasuk menghilangkan nyawa. Hmm. Karena itu memang pelatihan alami, kecuali nanti pelatihannya diubah. Tapi kalau pelatihannya diubah ini Mas Arief, kita kemudian tugas tentara itu jadi semakin banyak. Dalam kata lain, kalau yang sekarang kita bisa melihat bahwa
militer kita itu taktis, bisa menghentikan atau bisa membunuh orang dalam sekejap waktu, dan itu sangat bermanfaat ketika kita terjadi perang. Ketika terjadi perang, kemudian kita membunuhnya lama. Bahkan dalam perang tidak ada obrolan, tidak ada dialog. Itu akhirnya mengurangi kapabilitas dari militer kita sendiri. Akan ada harga yang perlu kita bayar. Sehingga saya merekomendasikan satu, sebelum masalah itu lahir, ya sekarang kita preventif dulu lah. Jangan dibahas, jangan diberikan kewenangan itu dalam revisi Undang-Undang TNI. Kalau toh nanti tetap ngeyel, nah ini, kalau nanti tetap ngeyel, ya mau nggak mau kita harus menggugatnya lewat MK. Karena itu yang biasa disampaikan oleh pemerintah dan juga DPR. Kalau tidak terima, silahkan majukan ke MK. Tapi ini juga proses yang salah. Ya. Menjadikan MK sebagai wastafel. Mohon maaf ini, istilah saya agak kasar. Sebagai wastafel tempat cuci tangan dari orang-orang legislatornya. Padahal dialog yang bisa dilakukan oleh orang masyarakat sipil itu sudah terbuka sejak proses legislasi. Mekanisme meaningful participation. Kalau meaningful participation-nya ini tercederai, si legislator tetap ngotot untuk mengeluarkan itu, berarti ini kan ada kecacatan. Kalau Ya. cacat berarti revisinya sudah tidak sah. Nah, tapi kita susah untuk menyatakan suatu legislasi itu sah atau tidak. Bisanya ya di akademik kita melakukan ngerjakan skripsi gitu kalau Ya. mahasiswa, atau kita melakukan studi-studi, tapi ya sudah berhenti jadi kelas, undang-undangnya tetap berjalan. Itu yang menjadi susah, Mas Arif. Jadi proses revisi ini yang kita masih belum tahu ya bakal finalisasi kapan gitu, but hopefully meaningful participations dijaga. Ini bakal seperti apa bergulirnya ke depan. Tapi Mas Rahadian, mungkin ada yang pengen disampaikan ke publik yang memang benar-benar ngikutin isu ini nih Mas, dan juga sahabat TCID yang sudah bersuara soal revisi Undang-Undang TNI ini, karena kita masih nggak tahu gerakannya seperti apa. Bisa jadi kan, I don't know, Undang-Undang Ciptaker itu disahkan pada saat pandemi. Terus juga hasil pemilu atau mungkin hasil-hasil yang lain pemerintah yang memang ada punya hajat besar selalu diadakan di bulan-bulan yang sakral dan malam gitu. Sepertinya all eyes watching on this rules gitu ya. Di revisi undang-undang TNI itu all eyes watching on this gitu. Ada yang pengen disampaikan nggak Mas ke publik yang lagi ngawasin isu ini nih Mas? Oke. Eh, ya tadi kita lihat polanya, Mas Arif, kita takutnya pada malam takbiran ya, tiba-tiba Ya, nanti disahkan. Oke, kita tidak berharap seperti itu terjadi, tapi toh kalau itu terjadi, satu, sipil harus tetap mengawasi. Jangan diam, jangan kasih kendor lah istilahnya. Kedua, saya sebenarnya mengajak kepada saudara-saudara kita yang anggota TNI, yang hati nuraninya terpanggil untuk mengawasi dan juga untuk mengkritik. Oke, di dalam militer kita ada namanya tanggung jawab komando dan juga kepatuhan komando. Tetapi kita harus melihat ini adalah undang-undang yang diinisiasi oleh pemerintah dan juga legislator. Dalam hal ini parlemen ya, DPR. Di dalam teori pemisahan kekuasaan yang ada di Indonesia, yang namanya kekuasaan legislatif, itu terpisah dari kekuasaan eksekutif. Sedangkan TNI itu berada di ranah eksekutif. Itu menjadi eh, prerogatif dari eksekutif. ya, Sehingga urusan pembentukan undang-undang TNI ini tidak ada hubungannya dengan TNI secara institusi. Secara pemisahan kekuasaan secara teori, proses legislasinya. Substansinya mungkin iya. Sehingga bebas-bebas saja kalau mau menyuarakan dan sebagainya, mengawal bersama, ya. Toh nanti kalau undang-undang ini sudah disahkan, ya itu beda lagi. TNI tidak boleh untuk memprotes dan sebagainya karena memang harus pada hukum. Tetapi sebelum ini terlaksana, ini kita bisa membuka ruang diskusi bersama. Bagaimana pandangan dari TNI dan sebagainya. Karena saya takutnya justru ini terjadi demilitarisasi, menambah beban kepada militer kita. Kemarin juga dengarnya ada 200 perwira sudah dilatih, sudah dikirimkan untuk kursus eh, bisnis, ya. kursus manajemen bisnis gitu. Nah, ini kan akhirnya memperlebar tugas-tugas pokok yang seharusnya bisa kita optimalkan. Amerika saja militernya sudah punya angkatan luar angkasa, sudah siap untuk Star Wars itu. Kemudian juga Singapura sudah punya unit siber yang luar biasa kuat di wilayah Asia Tenggara. Nah, kita masih punya banyak problem. Itu yang harusnya kita selesaikan.
Itu yang seharusnya kita fokuskan menjadi fokus utama di dalam RUU TNI. Kalau mau dipercepat silahkan mau dibahas, tetapi substansinya harus dibuka. Mari pemerintah, mari DPR, kita diskusikan bersama. Kirimkan draft yang memang sejatinya dibahas, libatkan masyarakat sipil dalam pembahasannya, dalam proses-proses legislasinya, berikan kami transparansi, kapan itu akan disahkan, dan apa substansi yang disahkan. Insya Allah semuanya smooth, semuanya akan berjalan dengan aman. Memang oke, kalau satu sisi alasannya adalah RUU TNI itu perlu untuk dibahas, ya mari kita bahas. Itu sebagai sebuah opsi daripada menolak mentah atau mengegulkan keseluruhan. Oke. Jadi jangan umpet-umpetan ya, bapak-bapak di Senayan gitu. Jangan Dibuka kompeten, aja, jangan sembunyi-sembunyi. dibuka aja gitu. Diskusi memang nggak semuanya smooth dan harus sopan, pasti ada tense-nya, tapi itu for the greater good ya nggak sih Mas? Betul, betul. Ya, Kayaknya takut banget gitu kalau ada yang kritiknya nyelekit gitu tuh kayaknya alergi banget. But ya, semoga revisi Undang-Undang TNI ini membuat apa ya DPR jadi melek gitu belakangan. Partisipasi publik dibutuhkan apalagi karena ini tuh apa ya bukan mengancam sih, banyak publik yang punya ketakutan ini bakal terjadi padahal mungkin bisa jadi niatnya tidak seburuk itu, tapi publik curiga, we'll never know. Makanya draftnya dikeluarkan bapak-bapak ya, biar kita curiganya nggak aneh-aneh gitu. Alright, kalau gitu Mas Radian, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini Mas. oke, sama-sama Mas Syarif. Ya, thank you Yap. for having me. Ya, lancar-lancar Mas Radian buat kegiatannya dan selamat. Jadi kita rekaman tanggal 18, Lebaran 13 hari lagi. Selamat Idul Fitri kalau gitu Mas Radian. Sorry kalau tim DCID Iya. ada salah. Karena kayaknya nggak bakal bisa ngobrol lagi setelah ini. Kita mau liburan soalnya tim DCID-nya. Wah, So, oke. it's enough for this episode. Ya, Sobat DCID jangan lupa buat ngecek Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. Habis itu juga cek website kami di conversation.com/id buat baca artikel dan juga analisis dari para pakar dan juga akademisi. And don't forget to follow our social media di @conversationidn. Kami ada di Twitter, kami ada di Instagram, kami juga ada di TikTok, dan subscribe YouTube channel kami di Conversation Indonesia. Kasih komen kalau emang kamu suka dari episode ini, kasih rating terbaik. Kalau emang kamu suka kasih bintang 5, kamu nggak suka kasih bintang 1, dan pengen punya ngasih opini langsung aja tulis di kolom komen ya. My name is Muhammad Syarif. I'll see you on a next episode. Selamat bermudik-mudik ria, selamat melanjutkan ibadah puasa, and I'll see you next week. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.